Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini pagi ini saya akan menyampaikan satu materi, yaitu Yesua dan perempuan Sirofenisia. Namun sebelumnya saudara, saya akan kenalkan, yaitu Bapak Joni Rajarya dan Ibu Sri Mulyani dari Purwokerto. Ya, bisa berdiri, Bu? Oh, baru ke kamar mandi ya, cuman ibunya saja ya. Kasih salam, saudara. Ya, puji Bapak Yahweh. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan mendengar tentang mujizat yang dialami oleh perempuan Sirofenisia. Diceritakan ada seorang ibu, yaitu tidak ditulis namanya, cuman dia dari Sirofenisia, dan dia melihat bahwa anaknya sakit, tidak kunjung sembuh, saudara. Sehingga dia mendatangi Yesua, sekalipun perempuan Sirofenisia ini bukan orang Yahudi, tetapi dia tahu bahwa Yesua itu adalah tabib yang ajaib. Sehingga dia datang kepadanya. Nah, saya akan cerita. Saya awali dari sini terlebih dahulu. Nah, saya akan cerita, yaitu kisah tentang dua orang raksasa. Ya, saya nyebutnya orang atau apa ini, pokoknya dua raksasa. Mereka itu sedang berkelahi, dan mereka berkelahi itu memperebutkan makanan, saudara. Ini raksasa hijau dan coklat, ya. Mereka berantem. Mereka saling berebut makanan. Siapa yang dapat makanan itu? Yang satu sudah mengambil makanan di tangannya, tapi raksasa hijau ini berusaha untuk merebut. Akibatnya perkelahian yang begitu sengit dan lama sekali. Akibatnya makanan yang ada di tangannya atau kue yang ada di tangannya itu hancur lebur, saudara. Akibat dari perkelahian tersebut. Nah, akhirnya kedua-duanya itu tidak mendapat. Karena makanan itu sudah jatuh, berantakan semua. Dua-duanya tidak mendapat apa-apa. Mereka hanya gigit jari. Tetapi ada tikus tanah, saudara, yang datang dan memakan remah-remah itu, sementara raksasanya cuma tinggal gigit jari. Pesan moral yang diambil di sini adalah, sekalipun kecil, tetapi dia bisa menikmati makanan yang lebih besar dari dirinya. Tetapi bagi raksasa itu, makanan tersebut sudah bisa menjadi remah-remah yang tidak ada artinya. Nah, apa yang kita dapat dari kisah ini adalah makanan yang diperlukan seharusnya mereka bagi dua, itu akan lebih baik. Tetapi karena serakah, sehingga dengan keserakahan itu makanan akhirnya jadi hancur lebur. Masing-masing ingin mendapatkan penuh. Padahal kalau dibagi dua saja, masing-masing bisa kenyang. Tetapi ya itulah namanya juga serakah. Sehingga makanan itu jadi berantakan semua, dan yang mendapat yang seharusnya tidak dapat.
yaitu si tikus tadi, saudara. Artinya, mungkin kita dianggap kecil, tetapi kalau kita mau menunggu mujizat Tuhan, bisa saja terjadi mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan baca sama-sama di dalam kitab Matius atau Matius 15 ayat 27 sampai 28. Kisah ini memang panjang, tetapi saya ambil 2 ayat saja. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama dengan suara keras. Saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Nah, saudara, seharusnya yang terima mujizat itu siapa? Orang Israel, betul enggak saudara? Tetapi karena mereka tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, malah yang dapat perempuan Sirofenisia yang merupakan orang goyim. Jadi kalau begitu, saya katakan, setiap kali ada kesulitan, jangan kita berpikir bahwa kesulitan itu akan membuat kita sulit terus. Tidak. Akan tiba waktunya kesulitan itu berubah menjadi kemenangan. Ya. Nah, saya ambil satu contoh misalnya saja, saudara. Peluang atau kesempatan itu selalu ada di mana-mana tempat. Jika kita mau memanfaatkannya, satu contoh, adanya Videotron, karena overhead tidak mampu melawan cahaya siang. Ini kan Videotron, saudara. Kenapa Videotron ini bisa tercipta, bisa dibikin? Karena overhead tidak mampu, ya. Seperti sebelum overhead, proyektor itu kan pakai pakai overhead yang cuman pakai plastik, saudara masih ingat kan? Yang pakai lampu. Tetapi itu kurang efektif, kurang hidup, saudara. Sehingga mereka menciptakan proyektor. Diproyeksikan gambar itu ke dinding. Tetapi sayangnya, kalau sudah cuaca siang begini, apalagi melawan cahaya lampu seperti ini, tidak kuat. Sehingga orang berinisiatif untuk membuat Videotron. Videotron pun itu bermacam-macam, saudara. Waktu pertama kali muncul, Videotron itu masih kasar. Pakainya dotnya itu banyak sekali, ya, kelihatan. Kecuali kalau dari jauh itu masih kelihatan tutul-tutul, saudara. Tapi lama-lama keluar yang halus. Seperti ini, itu halus. Sekarang keluar lagi lebih halus lagi, saudara. Jadi kayak televisi. Nah, sekarang keluar lagi Videotron yang anti cuaca. Jadi kena air bisa, kena sinar matahari bisa. Seperti itu terus, ada kemajuan-kemajuan. Seperti orang kalau merokok, itu kan abunya kemana-mana, saudara. Itu adalah sebuah peluang. Orang lalu menciptakan asbak. Asbak pun itu bentuknya dibikin macam-macam. Agar supaya orang bisa tertarik. Jadi kesulitan itu bisa berubah menjadi mujizat, menjadi peluang, menjadi uang lagi, saudara. Kemudian ada rompi anti peluru, ya, dibuat untuk menghadapi peluru langsung ke badan,
sehingga orang yang memakainya tidak mati kena tembak. Rompi anti peluru, kalau nggak pakai rompi anti peluru ditembak langsung mati, saudara. Tetapi bagaimana caranya supaya tidak mati? Nah, orang mulai mikir bagaimana caranya kalau pakai rompi itu ditembak nggak mati. Jadilah rompi anti peluru. Sekarang muncul lagi, kalau malam hari terjadi peperangan, jelas peperangan itu akan menyulitkan, saudara, karena suasananya gelap. Orang merokok, wah itu bisa ditembak. Saya dulu ingat di jemaat kita ada Pak Sindu, ya, dia seorang tentara, dia mengatakan kalau masa perang tidak boleh merokok, karena kalau merokok itu bisa ditembak dari jauh. Tapi sekarang walaupun perang keadaan gelap gulita sama sekali pun bisa dilihat melalui teropong inframerah. Jadi sekarang itu tidak ada yang mustahil, saudara. Saya ambil contoh saja, di Kehilat kita itu ada 16 CCTV di sembarang tempat. Jadi tengah malam pun saya bisa melihat sekalipun kondisinya gelap gulita. Oh, jemaat ini hadir, oh jemaat ini tidak hadir. Kelihatan semua, saudara. Jadi artinya setiap ada peluang berarti ada kesempatan, ada berkat. Setiap kali ada kesulitan berarti itu peluang. Ingat ya, saudara, setiap ada kesulitan berarti peluang, kesempatan. Jangan begitu ada kesulitan kita mundur dari kesulitan. Kita tidak berani menghadapi kesulitan. Ya sampai kapan mujizat itu akan muncul, saudara? Begitu ada kesulitan, nggak jadi, lebih baik mundur saja ke belakang. Sudah selesai, titik sudah. Tapi begitu ada kesulitan, gigih terus, maka kesulitan itu akan berubah menjadi peluang. Saya ambil contoh lagi. Pesawat dibuat agar sampai di tujuan, itu pun bervariasi. Ada yang melebihi kecepatan suara, bahkan sekarang dibuat kendaraan yang namanya Hyperloop. Di China itu sudah ada Hyperloop, ya, sedang dibuat sekarang, sedang dibuat Hyperloop. Kalau kita dulu naik kuda, saudara, yang tradisional naik onta. Sekarang lebih modern pakai kuda. Modern lagi pakai mobil. Modern lagi pakai pesawat. Terus meningkat. Jadi semakin banyaknya kesulitan, kesempatan untuk otak kita diputar, ya, minta hikmat dari Bapa Yahweh agar supaya kita bisa mendapatkan peluang. Otomatis dengan peluang kita akan mendapatkan uang yang lebih banyak. Orang kalau naik bis ke Jakarta dari Magelang paling berapa? Sampai 10 jam kira-kira. Tapi kalau naik pesawat, ya, dari Jogja itu cuma 1 jam saja. Bukankah itu peluang, saudara? Orang mengalami kesulitan, bagaimana biar cepat? Ya, sekali lagi artinya adalah kalau ada kesulitan berarti ada peluang. Payung dibuat karena masalah hujan. Jadi adanya kesulitan berarti adanya peluang, harus dipikirkan sesulit apapun. Payung pun itu bentuknya macam-macam, saudara. Yang saudara lihat itu adalah payung yang katanya tidak bisa kabur karena depannya kecil. Tapi kalau hujannya lebat, ya tetap kena. Sehingga dibikin payung
yang menutupi tubuh. Di China sudah ada. Macam-macam, saudara. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, termasuk saudara-saudara yang sedang menyaksikan firman Tuhan ini, yang sekarang sedang mengikuti kami, masih ibadah bersama, ibadah streaming, yaitu saudara menghadapi kesulitan apa? Jemaat Tuhan yang sekarang ada ini sedang menghadapi kesulitan apa? Kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Kadangkala saudara menghadapi kesulitan, baru sebentar sudah mengeluh, lah percuma ya sudah selesai sampai di situ, saudara. Tapi kalau kesulitan itu dipikir terus, lalu minta hikmat dari Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan mampu melakukannya. Kita lihat lagi. Perempuan ini hebat imannya. Sekalipun orang yang diharapkan menolak, dia tetap gigih. Bagaimana dengan kita? Perhatikan hambatannya. Banyak kali Israel itu mendapatkan kesempatan dari Tuhan, tetapi tidak dipergunakan kesempatan itu. Saya ambil contoh misalnya, ketika Yesua berjalan, kan ada perempuan yang 13 tahun pendarahan, ketika menjabah jubah Tuhan, dia mengalami kesembuhan. Tanya lagi, pada waktu Yesua tanya begini, siapa yang menjamah aku? Lah Petrus kok malah tanya, orang begitu banyak menjamah engkau tanya begitu. Ada orang yang mungkin nyenggol-nyenggol Yesua, mungkin pegang tangannya, tapi dia tidak bisa mengeluarkan energi sama sekali dari tubuh Yesua. Itu sangat disayangkan, saudara. Seharusnya kita yang punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang besar, kita pun punya mujizat yang besar pula. Amin, saudara. Yang penting kita imani dulu. Perkara jadinya seperti apa, itu urusan nanti. Yang penting diberikan keberanian dulu. Kalau kita sudah diberi keberanian untuk berbicara, Tuhan nanti akan tuntun pelan-pelan, saudara. Pelan-pelan dia akan tuntun kita untuk meraih visi dan impian kita. Kalau saya perhatikan dari apa yang kitab suci tulis, itu punya pola, saudara. Polanya itu selalu sama. Termasuk perempuan Sirofenisia ini. Kalau kita lihat kisahnya itu selalu sama. Begitu dia gigih, dia mendapatkan mujizat besar. Selalu begitu. Tapi kadangkala kalimat gigih itu tidak mudah, ya, gampang diucapkan tapi tidak mudah dilakukan. Karena ada banyak sekali hambatan-hambatan. Asal saudara percaya, punya iman, punya keyakinan bahwa hambatan itu menjadi peluang, menjadi mujizat, jadilah apa yang kau pikirkan. Masalahnya kita nggak mau mikir sih, saudara. Begitu ada kesulitan, sudahlah mundur saja. Mau sampai kapan? Yang terjadi adalah kecewa. Katanya Tuhan ajaib, katanya Tuhan mujizatnya besar. Kok seperti ini? Mana buktinya? Karena dia tidak menggunakan iman, ya. Kalau kita mempergunakan iman, yakini. Padahal perempuan Sirofenisia itu kan orang kafir, saudara. Orang bangsa Goyim. Dari mana mereka mengenal Yesua itu penuh dengan mujizat? Hanya mendengar saja.
oh Yesua itu penuh mujizat. Lalu dia percayai. Dan firman itu bekerja. Seperti ada ayat yang mengatakan, iman itu datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman, saudara. Bukan pendengaran atas orang yang ngomong, bukan. Tetapi atas firman. Orang ngomong boleh, tapi dasarnya adalah firman. Tapi kalau ngomong hanya asal ngomong, ya membual saja. Tapi kalau kita mendengar apa yang diucapkan orang sesuai dengan firman, pasti jadi. Saya berharap kita semua belajar untuk mempraktekannya, bahwa iman kita bukan berarti tidak ada hambatan. Saya akan tunjukkan kepada saudara tentang hambatan perempuan Sirofenisia itu. Yang pertama, dia adalah orang goyim, yang menurut orang Yahudi, orang goyim itu sama dengan binatang, saudara. Jadi untuk menghampiri Yesua, itu dibutuhkan iman yang kuat dan mental yang teguh. Dari kasus ini yang pertama sebagai persiapan, yaitu iman yang kuat dan mental yang teguh. Kalau imannya kuat tapi mentalnya tidak teguh, ada hambatan mundur, ada hambatan dia lari. Tetapi kalau iman dan mental yang teguh, ada hambatan seperti apapun, maju terus. Ya. Dan kita tahu posisi orang Yahudi yang disamakan binatang itu sulit tuh, saudara. Menghampiri orang Yahudi asli yang mana budaya pada saat itu adalah mengatakan di luar Yahudi itu binatang. Itu tidak gampang. Nah, dari apa yang kita dapat dari poin yang pertama ini, orang Yahudi sama dengan binatang. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Petrus itu kan orang Yahudi asli. Maukah Petrus belajar bahasa yang mereka anggap binatang? Tidak mau, saudara. Nah, itu sebabnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa perjanjian baru itu bukan ditulis dengan bahasa Yunani, ya. Tidak mungkin perjanjian baru ditulis bahasa Yunani, karena murid-murid tidak mungkin belajar bahasanya orang goyim, saudara. Lah dari sini saja kan sudah jelas. New Testament, Habrit Hakadasa, perjanjian baru, itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Saya katakan yang pinter bahasa Yunani, muridnya Yesua itu hanya Polos, Rasul Polos atau Paulus, saudara. Karena dia warga negara Romawi. Ya. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan sekalian. Kita nyimpang sedikit dari cerita perempuan itu, bahwa Brit Hakadasa atau perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Ibrani, saudara. Ya jelas dong, karena kisahnya juga kisah tentang Yesua. Apalagi Yesua itu adalah Moreh atau guru Torah. Tidak mungkin dia juga menolak Torah karena dia guru. Ya, kita lihat yang pertama tadi. Ya, hambatannya pertama ya. Sekarang ada hambatan kedua. Murid-murid juga bersikap sinis dan menolak. Nah, ini sangat disesalkan, saudara.
Seharusnya murid-murid itu kan ngomong, Yesua itu ada orang berteriak-teriak di belakang kita, ditolongin dong. Harusnya kan gitu, saudara. Lah kok malah murid-murid ngomong, suruh dia pergi. Coba kita baca yang kuning itu ya, tulisan yang kuning. Kita baca, 1, 2, 3. Lah, aneh kan saudara? Jadi murid-murid Yesua itu bukan mendekatkan orang kepada Yesua, malah menjauhkan. Sekarang kita berhenti di sini dulu. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Apakah kita menjadi penghambat untuk orang yang datang kepada Tuhan? Kita perlu tanya, saudara. Kadangkala orang tidak mau mendekat kepada Tuhan karena melihat sikap orang percaya. Saya di sini mengajarkan bahwa tiap-tiap jemaat, siapapun, harus kita hormati, saudara. Kalau ada orang baru atau tamu yang dipastori atau apa, harus diajak ngomong. Karena saya sendiri pernah waktu pertama jadi orang Kristen, nggak ada tuh yang ngajak ngomong sama saya. Hanya papahnya Andre saja yang ngajak ngomong sama saya. Sampai akhirnya bisa bersahabatan. Pertama kali masuk saja, saya sudah kecewa. Loh, ternyata orang-orang Kristen itu kok angkuh. Orang-orang Kristen itu kok seperti itu. Memang kita tidak mungkin menemukan kehilat atau gereja yang sempurna. Sebab namanya gereja itu adalah bengkel. Jadi kalau masuk ke sini, itu orang-orang rusak, itu sudah sewajarnya dibengkeli supaya menjadi baik, saudara. Sekarang saya mau bertanya, kalau kira-kira di jemaat kita ada pelacur, saudara berani dekat? Bagus. Saya berharap jemaat yang di rumah juga begitu ya. Kalau ada pelacur sekalipun harus berani mendekat. Jangan malah dijauhi. Orang mau bertobat kok dijauhi, gimana saudara? Orang mau bertobat kok disinisi, ya sinis. Coba murid-murid juga bersikap sinis, menolak. Apa kamu? Kamu itu kan orang kafir. Waduh, menyakitkan sekali saudara. Coba bayangkan, perempuan loh. Perempuan itu kan pakai perasaan, betul tidak saudara? Kalau orang laki dionek-oneknya karepmu kono. Tapi kalau orang perempuan kan pakai perasaan, aduh, orang percaya kok begini ya, katanya dekat dengan Tuhan. Lah kok sikapnya kayak begini? Bagaimana mungkin dia dekat, katanya dekat api terbakar, dekat air basah, dekat Tuhan harusnya sikapnya seperti Tuhan. Bayangkan saudara, dikatakan dia tidak menjawab sepatah kata pun. Tidak menjawab, didiamkan. Coba kalau kita berhenti sampai di sini. Bukankah berulang kali kita berdoa, terkadang seolah-olah Tuhan itu diam. Tuhan tidak menjawab. Tapi saya katakan satu hal kepada saudara sekalian, dengar baik-baik. Kalau Tuhan tidak menjawab, berarti Tuhan sudah punya rencana yang lebih besar dari apa yang saudara bisa pikirkan.
Jangan kecewa, saudara. Kadang-kala kita kecewa. Percuma mengikut Tuhan kayak gitu. Jadi kalau Tuhan diam, itu berarti Tuhan itu masih punya rencana yang lebih baik. Kalau dia punya rencana yang lebih baik, ya pasti Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan belain kita. Tuhan akan pimpin jalan kita, saudara. Jangan gampang kecewa. Ya, percayalah. Jangan bersikap seperti murid-murid yang sinis terhadap orang baru. Tidak boleh seperti itu. Saya tidak pernah mengajari jemaat kelompok orang kaya sendiri, kelompok orang miskin sendiri. Kita itu sama di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Gak boleh seperti itu, tak baik, saudara. Saya kerap kali diceritani orang loh, saudara. Dia bilang, Pak Lukas tahu nggak, gereja itu nggak peduli dengan saya. Loh, kenapa nggak peduli? Saya miskin, saya tidak punya uang banyak. Tapi kalau jemaat yang datang itu punya mobil, punya toko besar, wah, disubio-subio, mari masuk silakan. Gimana, saudara? Tetapi kita belajar, di tempat ini kita semua sama di hadapan Tuhan. Kalau saudara bisa membuka pintu bagi orang kaya, saudara juga bisa membuka pintu bagi orang miskin. Itu baru Tuhan mau, saudara. Sekarang kita lihat, ya, barusan saya coba baca berita itu. Ada orang-orang yang berbelas kasihan memberikan sumbangan untuk bencana alam. Lah, sumbangannya kok diambilin, saudara, sama orang-orang yang ya gitulah, saudara tahu sendiri, ya. Nggak tanggung-tanggung 80 ton beras, saudara. Saya bilang, gila, ini nggak punya hati nurani atau bagaimana sini? Oh, sudah jelas ada bencana seperti itu, ada sumbangan dari luar kok ditilep, saudara. Ini apa-apaan? Apakah dia tidak punya agama? Katanya punya agama. Kok begitu? Memang yang namanya keserakahan itu sudah merajalela di mana-mana. Nanti akhirnya seperti dua orang raksasa tadi, saudara, ribut, tarik, gontok-gontokan. Akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa. Saya tadi mendengar berita seperti itu, hati saya sedikit sengkring gitu. Lah kalau begini lah nyumbang bencana sia-sia kalau begitu. Wong sumbangannya diambil. Sementara mobil sudah ada ribuan yang kebanjiran, dalamnya ada manusianya jadi mayat lagi. Wah, mengerikan sekali. Malam-malam itu sudah kayak kota zombie katanya. Saudaraku yang terkasih, mari kita belajar. Kalau kita berhenti di sini, belajar untuk kita dalam kehidupan orang Jawa itu istilah nguwongke, diorangkan. Jangan kita acuh dumeh, wah kamu orang miskin untuk apa? Saya paling nggak suka kalau seperti itu, sombong, saudara. Makanya saya katakan, siapkan hati saudara. Sekali waktu Tuhan akan memberkati hidupmu dengan hati yang baru. Sehingga kalau kita diberkati, wah kita jadi murah hati, tidak sombong, saudara. Murid yang lain, murid-murid jadi penghalang, bukannya membujuk Tuhan. Jangan kita jadi penghalang dengan kelakuan dan sikap kita. Artinya kalau kita berhenti di sini,
seharusnya murid-murid itu bantu. Tuhan, kamu kok diem? Ayo tolong dong ditolongi supaya orang ini bisa selamat, orang ini bisa mendapatkan mujizat. Harusnya kan seperti itu. Sama seperti kita. Kalau kita berdoa, ingatkah dengan teman-teman kita yang lain? Ingatkah dengan Kehilat? Ingatkah saudara dengan saya? Saya katakan, saya bisa berdiri sekarang ini. Itu bukan karena kuat dan gagah saya. Tanpa dukungan doa dari banyak jemaat, saya itu nol, saudara. Nggak punya kemampuan apa-apa. Jadi ayo mulai sekarang. Saudara bukan sinis, bukannya menjadi penghalang, tetapi menjadi juru syafaat. Saudara berdoa, ya Tuhan, teman saya itu rumahnya masih kontrak, buat dia bisa punya rumah sendiri. Ya Tuhan, saya berdoa untuk si A itu, tiap hari dia mengalami kesulitan untuk makan. Harusnya seperti itu, saudara. Kenapa kita kadang tidak peduli dengan orang? Padahal kita tahu kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Apa sih yang kita harapkan di dunia ini? Ya. Pikiran saya hanya satu. Pokoknya bagaimanapun Kehilat harus selesai dan menjadi Kehilat terbesar dan terindah di dunia. Itu prinsip saya, saudara. Terserah saudara mau mengatakan, wah mustahil. Ya buat saudara mustahil. Bagi saya tidak mustahil. Karena saya yakin bahwa ketika iman kita dan kita berani berbicara, pasti terjadi. Juga dengan sikap kita, kelakuan kita di luaran sana. Kalau di Kehilat mungkin bahasanya manis, bahasanya bagus dan indah. Tetapi bagaimana ketika di luar? Apakah kita tukang maki-maki orang? Itu yang penting, saudara. Bukankah seringkali kita berdoa kepada Tuhan, seolah Tuhan diam, tidak peduli? Ketahuilah, diamnya Tuhan itu berbeda dengan diamnya manusia. Diamnya manusia itu artinya tidak peduli. Tapi kalau diamnya Tuhan, menurut saya, berarti dia sedang mempersiapkan yang lebih baik dari apa yang bisa saudara pikirkan. Itu menurut saya, karena saya mempercayai bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai saudara. Saya ambil contoh, kalau orang tua melihat anaknya sepatunya bolong, sudah langsung bersikap, wah ki anakku kok sepatunya bolong, tak beli ke sepatu. Mungkin tidak perlu minta, orang tua sudah langsung membelikan. Amin, saudara. Sama seperti saya, ya. Ini kaos kakinya kan rapet semua. Kemarin istri saya bilang, wah kaos kaki kok bolong. Saya bilang, wah bolong enggak apa-apalah, wong dasarnya di dalam sepatu. Nah, tapi kalau naik kan sepatunya dicopot. Oh iya benar juga, saudara. Ya. Terus diganti. Ya, puji Bapak Yahweh. Enggak bolong, enggak kelihatan, ya. Ini satu bukti bahwa siapapun yang berharap kepada Tuhan, enggak usah kita ngomong, Tuhan sudah ngerti. Saya enggak pernah ngomong sama istri saya, bilang, wah ini kaos kaki robek. Enggak pernah ngomong. Enggak pernah saya juga minta dibelikan, tidak. Tapi kok dia bisa ngerti, saudara? Kok ini sudah rusak, harus diganti. Karena apa? Ada
kasih. Nah, yang ketiga, dia berani memohon kepada Yesua untuk yang kedua kalinya. Kali ini lebih mengecewakan karena Yesua terang-terangan menganggapnya anjing. Coba ayat 26 ini yang tulisannya kuning kita baca sama-sama ya saudara. Kita baca dengan suara kompak. 1, 2, 3. Wah, naik anjing itu Doberman masih lumayan saudara. Anjing itu kalau pitbull juga lumayan gagah kan, badannya gede. Tapi anjing ini yang disebut anjing oleh Tuhan itu disebut kunarion. Kunarion itu sudah anjing gudigen, kurus, sakit-sakitan, gonggong saja sudah tidak bisa. Ya, saudara bayangkan. Kira-kira kalau diterjemahkan bahasa Jawa kira-kira begini. Tidaklah baik mengambil roti anak-anak melemparkannya kepada kirek. Saudara dikatain kirek marah tidak? Marah. Kadang saya merasa heran sendiri saudara. Orang kalau dikatain anjing lu marah besar saudara. Tapi kalau dikatakan macan, itu gagah luar biasa. Mau aku macan. Padahal macan sama anjing bagus mana? Bagus anjing, anjing setia. Macan itu tidak punya peri kemanusiaan, peri kebinatangan. Peri kebinatangan saudara. Ada apa? Caplok. Saya kemarin lihat ada peristiwa yang cukup menarik saudara di banjir di Aceh tadi ya. Ada harimau numpak gajah ya, naik gajah, ditulungi sama gajah. Sudah harimaunya mau tenggelam, ditulungi sama gajah. Lawang binatang saja bisa punya hati nurani seperti itu. Yang tadinya cokot-cokotan karena ada bencana, wes jadi kumpul lagi, kumpul bareng saudara. Jadi dilihat ada yang nyoting, walaupun nyotingnya agak sedikit goyang-goyang, ya itu apa harimau itu bisa melewati belalainya naik ke punggungnya, ya diem seperti ini, nggak bergerak. Gajahnya jalan di air, saudara. Wah itu menarik sekali, ya luar biasa, saudara. Di saat ada bencana mereka bersatu. Jadi kita lihat bagaimana perempuan ini perasaannya dicabik-cabik luar biasa. Lawang aku manusia bermartabat kok dionekke asu, jengkel sekali saudara. Ya mending kalau itu seperti anjing-anjing gagah tadi. Yang tidak itu anjing itu kunarion saudara. Anjing yang budukan, wah rasanya betul-betul tercabik-cabik saudara. Kita bayangkan untuk diri kita sendiri, kalau Tuhan ngomong seperti itu, kira-kira ada yang mau mendekat atau tidak? Tidak pasti saudara. Makanan yang diperlukan untuk orang-orang yang seharusnya mendapat tapi tidak mendapat. Namun anjing-anjing yang seharusnya tidak dapat, ia mendapat karena adanya remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini juga yang namanya peluang. Sekarang saudara bayangkan, remah-remah saja itu bisa mendatangkan mujizat. Apalagi roti aslinya. Saya tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya mujizat Tuhan itu. Ya. Saya selalu mengikuti ya, kalau saya mempelajari kitab suci, itu polanya selalu sama.
Hambatan dulu, baru mujizat. Semakin besar hambatannya, semakin besar mujizatnya. Sama seperti saudara kalau menanam tomat itu paling kan tidak seberapa waktunya sudah langsung saudara tuai, betul saudara? Tapi coba kalau menanam durian, ayo coba. Paling tidak 5 tahun belum tentu muncul, ya. Tapi inilah yang namanya siklus, ya. Siklus itu apa namanya? Perputaran kehidupan. Perputaran kehidupan itu seperti itu. Polanya selalu saja sama. Waduh, hambatan. Nanti mak keluduk mujizatnya muncul. Tapi kalau saudara tidak berani menghadapi hambatan, ya repot saudara. Cuman sekarang yang jadi masalah, kitalah yang menjadi penghambat itu. Makanya saya katakan, jangan kita menghambat orang yang datang kepada Tuhan dengan sikap kehidupan kita. Amin saudara. Agar supaya hidup kita menjadi berkat. Supaya ada orang yang berkata begini, kamu mau lihat orang yang baik? Tuh jemaat Aleph Tau, orangnya baik-baik. Mau lihat orang yang disiplinnya tinggi? Tuh jemaat Aleph Tau, disiplinnya tinggi. Mau lihat orang yang jujur? Tuh jemaat Aleph Tau. Itu harusnya begitu saudara. Jangan mau lihat jemaat Aleph Tau, tuh orang yang nggak jujur semua. Lihat itu jemaat isinya begini-begini, wah, nggak enak sekali, saudara. Apalagi kalau sudah distempel, dicap. Untuk menghapus stempel itu lama sekali, harus membayar harga. Sama seperti kejadian di Aceh baru-baru ini, ramai banjir bandang. Itu akibat apa? Pembalakan liar. Waktu ada pembalakan, ya, pemotongan pohon-pohonnya tenang saja, tumpuk itu kayu. Sudah. Pokoknya sing kaya hanya saya saja, yang lain miskin saja semua. Saya sendiri yang kaya. Itu jahat sekali, saudara. Tapi akhirnya semua disingkap. Ya, orang-orang yang curang itu seperti apa? Siapa saja. Tapi ya repot ya. Pejabat kita itu tidak punya nyali, saudara. Harusnya kalau dia sudah punya jabatan, kalau ada orang yang nggak benar, sikat harusnya. Mengapa orang yang tidak punya jabatan dia berani bicara seperti itu? Tapi ketika sudah punya jabatan, dia tidak berani. TST, tahu sama tahu. Kenapa seperti itu? Karena sudah masuk ke dalam sistem yang bobrok, saudara. Sekarang untuk masa pemulihan, ya ini kan hujannya berhenti, saudara. Itu pun masih banjir, sekalipun hujannya berhenti. Lah kalau hujan lagi, kira-kira ada peluang banjir atau tidak? Ada, saudara. Wong saya lihat itu ya, rumah-rumah itu jaraknya itu ya kayak lumpur lapindo, saudara. Kalau saya pikir lumpur lapindo itu kelelep total kan, tapi pertama tinggal berapa jengkal saja dengan atap. Ini pun sama. Lah bagaimana membuang lumpurnya, saudara? Saya mau tanya, buang lumpurnya di mana? Hampir seluruh kota satu desa, bahkan ada yang lenyap total. Ada rumahnya di sini, tahu pindah ke sana. Karena sudah kentir, saudara. Apa itu kentir? Hanyut, ya. Jadi semakin sulit kehidupan manusia. Untuk bisa mengalami pemulihan tidak gampang, saudara. Kalau pejabat itu sudah tidak baik, sudah distempel tidak baik, wah repot. Ada yang bawa
beras. Sementara yang belakang linggang-linggang kangkung, seolah nih pejabat hebat, pejabat luar biasa. Padahal itu cuma pencitraan saja. Biar dilihat orang, oh itu orang baik. Tapi padahal itu hanya pencitraan. Sekarang 4. Di luar dugaan. Jawabannya sangat mengecewakan. Tapi dia tidak mau dikalahkan oleh kekecewaan hatinya. Bisa saja perempuan ini kecewa. Betul tidak, saudara? Perempuan ini kecewa bisa saja. Tetapi dia bisa mengalahkan kekecewaannya. Kalau saya lihat polanya itu sama. Zakheus juga begitu. Zakheus mendekati Yesus, yang menghambat siapa? Murid-muridnya. Apakah dia kecewa? Tidak, dia naik pohon. Lawang dirjen pajak kok naik pohon, saudara. Aneh ini. Dia bisa mengalahkan gengsinya. Itu polanya selalu seperti itu. Makanya kalau saudara hidup di dalam dunia ini mengalami siklus yang seperti itu, maju terus. Berarti mujizat sudah di depan mata. Sebentar lagi. Kalau kita melihat siklusnya itu selalu sama. Ya, selalu sama. Yang penting sekarang adalah pertanyaannya, apakah saudara kecewa? Mudah kecewa? Ada apa pasti kecewa? Apa pasti kecewa? Mutung. Inilah yang sulit mendapatkan mujizat. Memang mengalahkan kecewa itu harus dia merendahkan gengsinya. Kalau sudah gengsinya dipatahkan, baru saudara bisa menang. Lebih baik jalani hidup itu dengan cara easy going, saudara. Selonongan, ya wes. Orang mau ngomong merah hijau kuning, emang gue pikirin. Itu saja, saudara. Saya pun banyak diomong orang loh di luar. Wong di dalam saja banyak yang ngomongin saya kok. Walaupun orangnya masih ibadah tapi ngomongin saya tahu. Tapi saya diem, emang gue pikirin. Saya punya urusan sendiri dengan Tuhan kok. Tapi yang terpenting bagaimana cara menjalani hidup ini selaras dengan Tuhan. Itu yang penting. Kita lanjut, saudara. Dia mohon lagi untuk yang kedua kali. Sekarang kita baca yang kuning ya. Ini yang kuning itu ayat firman Tuhan. 1, 2, 3. Ya, titik sampai di sini ini belum kehapus ini ya. Ada kata bahkan. Ditolak, dikecewakan, tapi malah dia semakin mendekat. Sambil mendekat, perhatikan, bahkan bersujud kepadanya. Kalau perempuan ini bisa ngomong menerjemahkannya, dia akan ngomong, kamu mengatakan saya anjing, boleh. Ngatain saya kiri, boleh. Ngatain kodok, boleh. Ngatain ular, boleh. Pokoknya aku mendekat kepadamu dan aku pasti mendapatkan mujizat. Itu. Mental yang seperti ini yang harus dimiliki, saudara. Jujur saja banyak anak-anak Tuhan yang gampang kecewa. Begitu kena kekecewaan sekali, makin jauh, percuma. Tapi lihat perempuan ini, saudara. Dikatakan namun sambil mendekat. Bukannya tulisannya namun akhirnya menjauh. Enggak, semakin mendekat. Sujud kepadanya. Artinya pasrah bongkoan. Terserah kamu ngomongin saya apa, masa bodoh.
Tapi yang jelas ketika aku berhadapan dengan engkau, aku pasti mendapatkan keberhasilan. Sekarang coba ini yang kuning kita baca ya. Yesua mengagumi iman perempuan ini. Kita baca yang kuning. 1, 2, 3. Yang diingini perempuan ini apa? Anak mengalami kesembuhan. Kira-kira kalau yang diingini perempuan ini, saya ingin punya mobil, bisa jadi enggak? Bisa, saudara. Karena itu saya garis bawahi, terjadilah kepadamu sebagaimana yang kau ingini. Ada pendeta yang khotbah, Tuhan itu hanya memberkati orang yang membutuhkan, bukan yang kau ingin. Ngawur, saya bilang. Lah kalau seperti itu ya sudah, enggak usah punya keinginan apa-apa. Tuhan itu mau memberkati kita kalau kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Siapa bilang? Justru ayat ini mematahkan ucapan Pak Pendeta itu, saudara. Terjadilah kepadamu sebagaimana yang engkau ingini, bukan sebagaimana yang engkau butuhkan. Keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Sekarang saya mau tanya, saudara ingin apa? Macam-macam kan? Oh, aku ingin handphone, Pak. Handphone saya sudah rusak. Oh, saya ingin beli sepeda, saya nggak punya sepeda. Saya ingin beli mobil, nggak punya mobil. Saya ingin punya rumah karena rumah saya masih kontrak. Saya ingin. Semua keinginan itu saya katakan pasti terjadi di dalam kehidupan saudara. Cuman syaratnya iman dan mental yang teguh. Amin, saudara. Kalau saudara bisa memiliki iman dan mental yang teguh, pasti terjadi. Sekali lagi saya katakan, polanya selalu sama. Kesulitan dulu, baru mujizat. Mana di dalam kitab suci kita yang beda? Selalu sama polanya, begitu-begitu juga. Bangsa Israel dikejar Fir'aun, itu kan kesulitan, saudara. Lautan Kolsom itu kesulitan. Tapi kalau gigih, mujizatnya muncul. Karena Mose punya kegigihan. Tapi kalau ngikuti bangsa Israel, ya udahlah, kita kembali ke Mesir saja. Ya wes, tidak dapat apa-apa, saudara. Begitu juga dengan Elisa, ketika dikepung oleh tentara Aram. Wah, Gehazi ngomong apa? Celaka tuanku. Ya, belum apa-apa saja ucapannya sudah celaka tuanku. Tapi Elisa mengatakan, jangan takut. Saya katakan saudara, dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, apa yang engkau inginkan, tahun ini juga engkau miliki. Yakini dengan sungguh-sungguh. Tuhan itu pasti menolong saudara. Jangan takut, jangan gentar. Yakini bahwa apa yang kau inginkan pasti terjadi. Dan jangan pernah saudara mengatakan, percumalah aku sudah berdoa, sudah sampai berbulan-bulan. Itu kan kemarin. Saya katakan start hari ini. Asal saudara punya iman dan mental yang teguh, semuanya pasti terjadi. Masa saudara kalah sama perempuan Sirofini ya, Fenisia? Ya, masa saudara kalah? Ya nggak mungkin. Jangan sampai kalah dengan
perempuan Syarofenisia. Dia diapa-apakan, dilecehkan, maju terus. Ya, mujizatnya baru muncul. Polanya pokoknya selalu sama. Terima kasih, sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala saudara dan kita akan menyanyi. Saya berharap tim musik bisa naik ke atas. Kita menyanyi seperti biasa ya. Ku memujimu, ku menyembahmu. Itu satu pujian yang sangat bagus sekali menurut saya. Siapkan hati saudara. Kita menyanyi bersama-sama. Ku memujimu, ku menyembahmu, ku bersyukur kepadamu, sebab Yahweh baik kepadaku. Yahweh ku cintakan. Ku memujimu, ku menyembahmu, ku bersyukur kepadamu, sebab Yahweh baik kepadaku. Yahweh ku cintakan. Ya, musik naikkan pujian ini pelan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita resapi pujian ini di dalam hati kita. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kita. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Ku memujimu, ku menyembahmu, ku bersyukur kepadamu, sebab Yahweh baik kepadaku. Yahweh ku cintakan. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu itu punya pola tersendiri. Amin. Dan polanya selalu sama. Oleh karena itu kami mohon Bapa, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga mujizat-mujizat besar terjadi dalam hidup umat-umat-Mu di tempat ini. Dan mereka yang menyaksikan streaming ini. Terima kasih Bapa. Meteraikanlah firman-Mu ini di dalam hati mereka semua. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa. Amin. Ya, kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Alef Call Update News.
berikut pengumuman minggu ini. Mengundang seluruh Shalom. Berjumpa kembali dalam Alive Talk Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam malam ucapan syukur keluarga Kehilat Alive Talk Magelang yang dilaksanakan pada hari Rabu 31 Desember 2025 pukul 6 sore Kehilat. Akan ada perjamuan kasih. Untuk itu, jemaat dipersilakan membawa makanan ringan atau snack untuk dinikmati bersama-sama. Dan akan dibuka juga sesi kesaksian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bersaksi, harap mendaftar di kantor Kehilat atau dapat menghubungi Ibu Sri paling lambat pada tanggal 25 Desember 2025 dengan durasi kesaksian 5 menit. Bagi jemaat luar kota atau subscriber, jangan khawatir, karena saudara juga bisa membagikan kesaksian saudara dengan mengirimkan video yang akan ditayangkan pada saat malam ucapan syukur dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, video yang dikirim berformat MP4. 2. Suara terdengar jelas. 3. Durasi kesaksian 5 menit. 4. File video dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. Pengiriman video ditunggu paling lambat pada tanggal 25 Desember 2025. Jemaat yang videonya tidak ditayangkan tetap diunggah di channel Kehilat Alive Talk atau Lukas Sutrisno. Kami tunggu kedatangan saudara dan sampai bertemu di malam ucapan syukur keluarga Kehilat Alive Talk 2025. Hadirilah perayaan Hanukkah sore nanti pukul 6 sore di Kehilat. Mengajak seluruh pelayan Tuhan dari semua divisi datang dalam doa pelayan pada hari Senin 15 Desember 2025 pukul 6 sore untuk tim yang bertugas divisi lansia dan wanita. Alive Talk Peduli Bencana mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah memberikan donasi dan kerjasamanya bagi saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, dan sekitarnya. Bantuan periode pertama sudah kami kirimkan dan kami percaya setiap dukungan yang diberikan dapat menjadi berkat bagi saudara kita yang terdampak. Biarlah Bapa Yahweh sendiri yang akan membalas setiap kebaikan saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alive Talk Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Ya, sore nanti masih ada ibadah Hanukkah. Saya berharap saudara bisa hadir semua. Amin. Ya, sekali-kali ibadah 2 kali ya. Tidak ada pengumuman lagi, kita akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Sebentar lagi jemaat-mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon pertolongan dan pimpinan-Mu sehingga mereka bisa sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan sore nanti untuk bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami sudah berdoa. Mari angkat tanganmu dan kita akan terima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehirasa. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amin. Ken yehirasa. Yisa Yahweh panau eleka weyasem lecha shalom. Amin. Ken yehirasa.
Baruk ata pair ufaruk ata pesateh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripitneka ufri atmatka ufri faemteka syekar ala peka wa estrotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, anak-anak ternakmu dan anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanaka umis sarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboika ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu meleka olam, besiem Yesua Hamasya Ruach HaKodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, selamat pulang, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh memberkati selalu. Amin. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.